kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di malam hari ini ya. Di tanggal berapa ini? Hari Selasa pokoknya ya. Hari Selasa di dalam minggu-minggu sengsara atau bisa juga disebut minggu prapaskah atau minggu sebelum Paskah ya. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan sedang melewati hari-hari terakhirnya sebagai manusia di dunia ini ya. Ada banyak kisah, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan cerita ini dalam Alkitab kita ya. Minggu lalu kita sudah selesaikan Injil Lukas. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti program Deep Talk with Pase ini, cerita pasal-pasal terakhir di mana kita membaca dalam Injil Lukas itu berisi tentang penderitaan Yesus menuju Golgota, itu masih membekas lah ya. Dan sama-sama kita memaknai minggu ini dengan sungguh gitu ya. Jangan memuaskan maunya sendiri saja, tapi lebih kepada mau mengerti ya. Sebab di minggu-minggu ini 2000 tahun yang lalu dalam perjamuan terakhir, Yesus ketika memecah-mecah roti dan membagikan anggur itu, dia berkata, ingatlah akan aku ya. Jadi di minggu-minggu ini ada baiknya kita semua untuk coba mengingat akan apa yang sudah Tuhan perbuat buat kita ya. Sebelum kita mulai, kita akan membaca nanti Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba nanti sambil kita explore gitu ya. Dan sebelum itu, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, bicara kepada kami pada malam hari ini lewat program Deep Talk with Pase, sehingga pembacaan tadarusan kami masuk di Kisah Rasul pasal yang kedua itu bisa membuat kami semakin mengerti tentang bagaimana kami sebagai orang percaya kepadamu itu harus bersikap di dalam dunia ini. Tuhan berkati semua yang sudah join dalam program ini, baik yang mengikuti secara live maupun juga yang secara siaran tunda. Tuhan juga berkati semua yang sudah memberikan salam, memberikan komentar, mendukung lewat memberikan komen di program ini, baik yang ada di YouTube maupun yang di Facebook. Dan doa agar program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, senang selalu bersama dengan saudara. Saya selalu mengajak kita untuk terus membaca Alkitab. Bagi saya bahkan membaca Alkitab, mengerti maunya Tuhan buat kita itu jauh lebih penting dari segalanya, termasuk apa yang sering kita sebut sebagai pelayanan. Karena kadang-kadang pelayanan itu yang kita kerjakan secara nggak langsung, secara nggak sadar juga, itu banyak yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan gitu. Ketika kita melayani untuk memuaskan nafsu kita, kok nafsu sih Pak pelayanan? Ya iyalah ya, kita berusaha untuk menunjukkan siapa kita, mengeksplor siapa kita sehingga dikenal banyak orang ya. Itu kan bukannya justru semakin jauh dari kebenaran. Karena Paulus berkata, ada lagunya tuh bahkan ketika dalam sekolah minggu, biarlah dia semakin bertambah dan ku semakin berkurang kan gitu kan ya. Tapi dalam
dunia atau konteks pelayanan, seringkali kita menunjukkan ego kita, komunitas kita, kelompok kita, ya itu yang kita blow up begitu ya. Dan kita lupa bahwa ketika kita melayani ya harus Tuhan yang terutama ya. Orang bukan sekedar mengalami mujizat dari pelayanan kita, orang bukan sekedar enak dengar khotbah kita, tapi juga orang mestinya kita bawa semakin dekat dengan Tuhan. Orang kita bawa semakin mengenal Tuhan, itu yang paling penting ya. Dan mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Terima kasih buat semua yang udah komen di dalam kolom komentar. Tuhan berkati semuanya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Dan terus dukung program ini dengan like ya, tolong di like. Yang nonton juga tolong di like ya. Terus juga subscribe ya. Terus tekan tanda loncengnya di notifikasi gitu, sehingga kalau saudara notifikasi, saudara tentu akan diingatkan setiap program ini tayang di channel YouTube The Warriors gitu ya. Dan juga kalau tidak keberatan ya, saudara bisa membagikan apa ya materi-materi atau apa yang saya sampaikan lewat program-program di Talk with Pastor ini dengan di-share kepada teman saudara, kerabat, bahkan handai tolan gitu ya, sehingga mereka juga akhirnya bisa, paling tidak harapan saya bukannya apa ya terus-terusan atau menjadi keluarga besar The Warriors, bukan itu goalnya, tapi paling tidak dengan mereka mengikuti program ini, mereka akhirnya disadarkan bahwa kebiasaan memiliki habit membaca Alkitab itu ya seru gitu loh ya. Membaca Alkitab itu bukan sekedar bicara mengenai hal-hal yang rohani ya, hal-hal yang apa ya, yang kayaknya gimana gitu ya. Karena kalau kita sering dicekokin gitu ya, baca Alkitab itu apa namanya, kita akan bertumbuh imannya. Oh ya benar saudara ya. Cuma maksud saya sebelum sampai ke sana ya, coba saudara mencintai Alkitab ya. Ketika membaca Alkitab itu membacanya sungguh ya, dengan antusias, dengan kesungguhan, terus berusaha masuk ke dalam cerita itu, sehingga apa yang kita baca itu menjadi hidup gitu. Nah, saudara kalau sudah sampai pada titik itu, membaca Alkitab itu bukan cuma sekedar, oh ya orang Kristen harus baca firman Tuhan ya. Tuhan berkata, iman bisa tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dapatnya dengan baca Alkitab. Ya itu benar saya bilang tadi. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak sampai pada dasarnya dulu ya, dasarnya itu apa ya, kecintaan kita ya, timbul rasa cinta ya. Semua kalau dikerjakan dengan tidak dilandasi dengan cinta ya, itu pasti ya saudara, kalaupun berdampak, dampaknya hanya beberapa saat saja ya, bisa kita nikmati. Tapi kalau kita lakukan dengan cinta ya, itu bahkan yang biasa saja menjadi luar biasa. Benar tidak saudara ya? Nah, cobalah jatuh cinta sama Alkitab, sehingga meskipun di program ini kita hanya membaca satu pasal sehari, tapi lewat program ini saudara akhirnya timbul rasa cinta, timbul rasa haus, dan akhirnya tentu punya apa ya, habit sendiri ya, kehausan yang lebih lagi. Sehingga bagus ke depan, saya sih berharap saudara ya, saudara bisa terus ikuti program ini, tapi juga punya kerinduan ada tambahan pasal apa kek, kitab apa kek yang saudara baca sendiri di rumah dengan antusias. Dan tentu kalau nanti saudara dalam pembacaan mandirimu ada kesulitan ya, butuh mentor, butuh ya bukan mentor lah, kesannya kayak apa gitu ya, butuh hikmat seorang lah untuk bisa membantu kita mencerna apa yang kita baca. Kalau saudara apa namanya maunya ke saya ya monggo ya, ada nanti muncul nomor WhatsApp ya di layar saudara ya, itu bisa nanti dihubungkan ke situ, dan nanti tentu setiap pertanyaan saudara ya akan sampai ke saya, dan saya pasti akan menjawabnya. Tapi tentu minta waktu, tidak bisa langsung saudara WhatsApp dan saya langsung jawab pada saat itu juga, tapi pasti yang sampai ke saya akan saya jawab, akan saya respon begitu saudara ya. Dan yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka, saudara bisa buka Alkitab saudara dalam bentuk buku ya, jadi bisa dibaca. Takutnya kalau dalam bentuk yang ada di layar handphone saudara yang saya tampilkan di program ini, tulisan-tulisannya terlalu kecil gitu ya, jadi saudara kesulitan membacanya.
Kisah Rasul pasal 2 ya. Kemarin kita sudah bahas Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 2 dalam program Deep Talk with Pase ini saya beri tema janji Tuhan ya. Apa sih janji Tuhan itu? Yuk sama-sama kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bersama saya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya ya. Jadi ini adalah kisah di mana LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judulnya Pentakosta ya. Pentakosta secara harafiah berarti 50 ya. Penta itu 50 ya, peringatan hari ke-50. Yang kalau kita merujuk pada Perjanjian Lama itu bicara mengenai hari panen atau hari perayaan syukur gitu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan dilakukan 50 hari ya setelah masa Paskah ya Saudara ya. Jadi memang di dalam konteks Yahudi di bulan-bulan itu orang Yahudi itu memang tumpah ruah ya di di dalam kota Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Kenapa? Karena ada Bait Allah, ada Bet-El di situ. Jadi memang menarik di sini bahwa Tuhan ya itu bagi saya seorang penulis skenario yang sangat jeli ya, yang sangat keren gitu ya. Sehingga dalam kalendernya, dalam rencananya, dia selalu memberikan muatan makna baru dalam apa yang sudah dipahami oleh umatnya pada saat itu. Contoh yang sederhana saja ya. Kan sudah saya jelaskan di dalam hari kemarin dan juga ketika kita membahas Injil Lukas pasal-pasal terakhir, bahwa Yesus itu ketika dia mati, ketika dia ditangkap di Getsemani, dianiaya di rumah Pilatus, terus gotong salib sepanjang Via Dolorosa sampai akhirnya dia tergantung terkutuk di Golgota, itu ada dalam masa perayaan Paskah atau Hari Raya Roti Tidak Beragi yang dilakukan kurang lebih 7 hari Saudara ya. Itu dalam momen itu. Dan dalam momen itu semua orang laki-laki Yahudi itu memang wajib untuk datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena baik Hari Raya Roti Tidak Beragi dan hari-hari raya Yahudi lainnya, itu laki-laki Yahudi harus beribadah kepada Tuhan di Bait Allah. Ingat, kenapa di Bait Allah? Karena representasi Tuhan ya adanya di Bait Allah pada konteks saat itu ya. Kenapa Bait Allah? Karena ada Shekinah glory yang ada di atas tabut perjanjian, di atas kerub ya. Dan Tuhan berkata memang dia selalu duduk di atas kerub ya, ada di atas kerub.
Dan kerub itu adalah pahatan tentang dua malaikat Tuhan yang ada ditaruh oleh Musa di atas tabut perjanjian. Dan sepanjang perjanjian lama memang Tuhan bertahta dan diam di ruang Maha Kudus itu, tepatnya di tabut perjanjian. Makanya untuk merayakan hari raya mereka, ya karena Tuhan dalam konteks perjanjian lama adanya di situ, ya Tuhan belum dipahami omnipresent begitu ya. Tuhan hanya ada di dalam tabut perjanjian, ya. Makanya orang Yahudi datang ke sana, ya. Ya, jadi di dalam konteks penyaliban Yesus lagi tumpah ruah tuh laki-laki Yahudi dari seluruh dunia di Yerusalem. Dan menariknya dalam momen-momen itu juga, dalam sebulan 2 bulan itu, ya, masih ada perayaan Pentakosta, ya, yang kurang lebih tidak tidak jauh dari perayaan roti tidak beragi atau Paskah itu. Hanya beda sekitar 50-an hari ya kalau kita lihat konteksnya. Jadi mereka ada juga di Yerusalem. Mereka belum kembali ke rumah mereka masing-masing ya. Mereka ada di situ, mereka beribadah di situ, dan ketika akhirnya Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, ya yang menjadi saksi mata akan pencurahan Roh Kudus itu ya banyak orang yang memang ada di Yerusalem, tepatnya di Bait Allah ya. Sehingga ketika Petrus nanti kita baca dia berkhotbah ya, berdiri dengan suara nyaring untuk menceritakan imannya, yang meresponnya luar biasa. Ada ribuan orang yang bertobat pada saat itu juga. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, Tuhan memaknai Paskah dengan kematiannya, kebangkitannya. Kemudian Pentakosta yang memang hari rayanya orang Yahudi diberikan makna lagi yang baru. Karena di hari raya Pentakosta di zaman para rasul itu Roh Kudus dicurahkan. Sehingga akhirnya para rasul selalu mengingat Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ya, akhirnya gereja juga memahami Pentakosta sebagai hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Sampailah kepada kita hari-hari ini, ya. Bahwa Pentakosta ya kalau ditanya orang Kristen ya pasti jawabannya hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Jadi orang percaya memang berkumpul ya di dalam hari-hari Pentakosta itu. Ya. Karena memang sebagai orang Yahudi, karena konteksnya Kristen saat itu masih dianggap menjadi sekte dari agama Yahudi, sempalan dari agama Yahudi. Agamanya Yahudi, cuman ada beberapa sempalan, ada beberapa sekte. Seperti yang saya bilang beberapa kali dalam program Deep Talk with Pastor ini, dalam agama Yahudi ada fraksi-fraksi, ada partai-partai, ada partai Farisi, partai Saduki, partai Zelot gitu ya saudara ya, yang kita kenal salah satu murid Yesus tuh Simon orang Zelot gitu ya. Dan kekristenan saat itu juga dianggap oleh orang Yahudi kebanyakan sebagai salah satu sempalan saja ya. Belum dianggap sesat saat itu. Belum dianggap berbahaya saat itu ya. Makanya para rasul di awal-awal kisah rasul dikatakan oleh Alkitab dengan jelas masih bisa berkhotbah di Bait Allah ya, di Serambi Salomo. Sehingga mereka dengan fakta ini berarti kan masih dianggap sebagai ya sealiran lah ya, seagama lah. Karena nggak mungkin misalnya ya kalau hari-hari gini ada ustadz gitu ya yang berani atau yang nekat gitu ya mengkhotbahkan tentang Islam di gereja, di dalam gereja, ataupun sebaliknya dengan frontal gitu ya. Tentu pasti akan chaos di situ. Jadi ini yang dipahami oleh kita, dan kita akhirnya bisa memaknai itu bahwa memang Petrus, para rasul di awal-awal kekristenan itu masih dianggap bagian dari agama Yahudi. Ya, makanya mereka bisa masuk ke Bait Allah. Ketika mereka sudah mulai keluar dari Yerusalem, mereka bisa dengan mudahnya. Paulus satu awal-awal bahkan ketika menjadi penginjil, dia masih beberapa kali dia katakan di dalam kisah rasul masih bisa masuk dan berkhotbah di dalam sinagogi atau di rumah-rumah ibadat orang Yahudi ya. Karena memang dia Yahudi, dia dikenal sebagai ahli Taurat,
dan juga dia juga dianggap sebagai orang Farisi, begitu ya kan? Paulus menganggap dirinya gitu kan, aku adalah murid Gamaliel, orang Farisi dari suku Benjamin, dan memang dia darahnya bloodnya Yahudi. Sehingga ketika ketemu, dia pergi ke luar kota, ke luar negeri, ketemu komunitas Yahudi, dia diterima dengan welcome, dengan baik. Dianggapnya saudara, bukan cuma saudara tapi seagama ya. Tapi ternyata Paulus, kita tahu dia mengabarkan kabar baik Injil Yesus itu kepada komunitas Yahudi di sana, sehingga ada friksi, ada mulai pertentangan sampai akhirnya nanti kekristenan itu dianggap musuh masyarakat. Kekristenan dianggap aliran sesat, sehingga akhirnya mulai saat itu bagi orang Yahudi haram mengizinkan penginjil-penginjil atau rasul-rasul untuk berkhotbah di bait Allah, di rumah ibadat. Sehingga akhirnya rasul-rasul mulai mengadakan pertemuan ketika mengajar iman mereka, mengajar tentang Yesus kepada orang yang belum kenal Yesus, mulai di rumah-rumah ya, di dalam keluarga-keluarga. Mereka tinggal di sebuah kota, di rumah mana gitu ya, di rumahnya siapa, maka rumah itu terbuka untuk orang-orang datang untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan rasul-rasul. Nah, sejak saat itulah kekristenan mulai benar-benar mandiri ya, tidak lagi dianggap sebagai sekte Judaism atau agama Yahudi, agamanya Abraham, Ishak dan Yakub. Hingga akhirnya tentu dalam perjalanannya waktu ya, ketika kekristenan bahkan sudah dianggap sebagai agama resmi oleh Romawi yang saat itu menjadi negara adidaya ya, akhirnya mulailah dibangun rumah ibadat sendiri untuk kekristenan yang disebut dengan gereja itu ya. Jadi mulai ada gereja, dulu bentuknya katedral gitu, gereja yang megah-megah, yang besar-besar, yang agung-agung ya, seperti yang masih ada misalnya di Roma ya, di Eropa, gereja-gereja yang batunya besar, tinggi, mewah, seperti candi begitu ya, kalau konteks Jawa gitu saudara ya. Nah, mulailah ada gereja, kekristenan baru disebut dengan agama. Nah, tapi sebelum itu ya, di dalam Kisah Rasul ini ya, di awal-awal pasal Kisah Rasul ini, kekristenan belum dianggap agama ya, masih sempalan dari Yahudi. Dikatakan di hari Pentakosta ini saudara, bahwa orang percaya lagi berkumpul di satu tempat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pasal satunya, Bapak Ibu memperhatikan juga konteks perjamuan terakhir, bisa jadi satu tempat di mana murid-murid memang biasa berkumpul dengan Yesus kalau mereka ke Yerusalem, itu adalah rumah seseorang ya, yang kemudian dijadikan sebagai tempat terakhir Yesus mengadakan perjamuan Paskah, atau yang kita sebut the Last Supper, perjamuan terakhir itu. Di tempat itulah mungkin yang disebut dengan satu tempat ini ya. Kalau kita membaca pasal 1 kemarin, ada 120 orang yang berkumpul dalam satu tempat. Ketika Petrus dan para rasul mau memilih satu orang di antara mereka untuk menduduki tempat rasul yang sudah ditinggalkan oleh Yudas Iskariot karena dia bunuh diri. Bagi para rasul ya, kelompok mereka rasul itu 12 karena Yesus memilih 12 murid. Maka ketika 1-0, maka rasul-rasul berdoa meminta kepada Tuhan dan akhirnya membuang undi sehingga Matias terpilih menjadi wakil, menjadi ganti dari Yudas Iskariot menduduki jabatan kerasulan di gereja mula-mula. Nah, mereka hari itu setelah memilih Matias menjadi gantinya Yudas Iskariot, mereka terus berkumpul, mereka terus berdoa. Ya, mereka pertama lagi on fire ya, karena peristiwa-peristiwa yang mereka lihat, saksikan beberapa hari sebelumnya itu sesuatu yang nggak pernah mereka pikirkan sebelumnya ya. Mana pernah mereka berpikir ketika mereka belum kenal Yesus mereka akan menjadi followers, menjadi murid dari seorang rabai yang mujizatnya luar biasa. Menjadi murid seorang rabai yang harus mati secara terkutuk di atas kayu salib. Menderitanya luar biasa. Menjadi murid yang melihat gurunya mati, dikubur, kemudian melihat juga gurunya bangkit. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Bangkit sebagai manusia lagi ya. Karena Yesus dalam tubuh kebangkitannya, berkali-kali saya bilang, itu punya tulang, punya daging. Dia ketika menampakkan diri dalam konteks Lukas dan dalam konteks Kisah Rasul, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Lihat,
Apakah hantu itu, setan itu punya tulang, punya daging? Ini aku. Habis itu dia bilang, aku lapar, ada makanan nggak? Ada ikan, guru. Maka dia makan ikan di depan mata murid-muridnya. Ini sesuatu yang nggak masuk akal, nggak di logika murid-murid. Jadi ketika itu mereka saksikan, mereka akhirnya ya on fire. Dan gak lama kemudian, selama 40 hari, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya dalam tubuh kebangkitannya. Akhirnya murid-murid mengantarkan Yesus ke Bukit Zaitun, dan pasal 1 kemarin kita membaca, Yesus terangkat pelan-pelan dan akhirnya tertutup awan. Ini peristiwa yang gak masuk akal juga, ya. Coba saudara cerita ini kepada orang yang bukan Kristen misalnya, ya pasti geleng-geleng kepala. Lo cerita lo, agama lo banyakan dongeng, kan kurang lebih begitu ya. Karena jujur saja kalau pakai akal rasio manusia, apa yang saya sampaikan tadi nggak mungkin. Orang kalau udah mati ya, mati normal aja ya, itu bisa bangkit di hari ketiga itu nonsen ya. Kecuali setelah dinyatakan mati secara medis, beberapa jam kemudian tiba-tiba organ tubuhnya bergerak lagi. Itu mungkin saja. Bahasa yang awamnya mati suri lah. Ada orang mati suri 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Itu bisa saja secara medis. Tapi kalau sudah berhari-hari ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, apalagi melebihi 1 kali 24 jam, orang sudah tidak bernapas secara medis, sudah dinyatakan mati ya, terus bisa bangkit lagi, itu luar biasa ya. Dan bangkitnya lagi itu bukan dengan proses pemulihan yang lama gitu ya. Tapi langsung minta makan, langsung menampakkan diri dengan wujud tubuh kebangkitannya ya. Sehat begitu ya, bisa ngomong dengan jelas dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang akhirnya membuat murid-murid tuh on fire lah. Bahasa kalau dulu zaman saya dulu kalau main game basket itu on fire gitu. Kalau udah on fire disebutkan gitu, kita nge-shoot gitu pakai bukan handphone lah, dulu ada kayak games gitu ya, Atari atau apalah gitu ya dulu itu ya. Itu pasti shootnya masuk gitu ya, tembakannya masuk. Dan murid-murid lagi dalam kondisi itu. Jadi berhari-hari mereka hanya di kamar itu, di atas rumah itu untuk berdoa, ya saling cerita. Itu sesuatu yang mereka lagi semangat-semangatnya, lagi haus-hausnya. Dan terlebih mereka dari situ karena Yesus sebelum naik ke surga dalam Injil Lukas sudah dikatakan, aku larang untuk meninggalkan Yerusalem. Kalau kita baca pasal 1 kemarin juga, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sampai kamu mendapatkan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Nah, janji Bapa inilah yang terjadi di pasal 2, yakni Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Roh Kudus atau Roh Allah yang di dalam konteks PL itu sporadis. Kalaupun saya memiliki Roh Allah itu tidak selama-lamanya hanya situasional, hanya sewaktu-waktu saja saya kepenuhan Roh Allah, maka akhirnya kalau saya kepenuhan Roh Allah, maka saya bisa bernubuat. Maka banyak orang di Perjanjian Lama disebut nabi. Baca baik-baik dalam konteks kitab nabi-nabi. Ada banyak orang disebut nabi ya, itu karena mereka sedang bahasa Alkitabnya sedang kepenuhan Roh Allah. Ya, orang kalau udah kepenuhan Roh Allah biasanya tidak bisa menahan diri. Ya, mereka ekspresinya kalau saya baca tafsiran dari rabi-rabi tentang apa yang terjadi di zaman Perjanjian Lama ketika orang dikuasai Roh Allah ya, maka orang itu bisa bernari-nari ya. Orang itu bahkan seperti tidak sadarkan diri ya, mengatakan hal-hal yang tidak dipahami oleh orang di zaman itu ya, karena dia sedang bernubuat begitu. Makanya biasanya kalau ada orang yang sudah dicap atau sudah dikasih stempel bahwa orang ini sering kemasukan Roh Allah, maka akhirnya dihormati, disebut sebagai nabi. Dan akhirnya nabi ini punya pembantu ya, punya bujang ya, yang menemaninya kemana-mana ya. Supaya apa? Supaya ketika nanti dia bernubuat ya, ada yang mencatatnya, ada juru tulisnya ya, sehingga ketika si nabi ini sadar gitu ya, tidak lagi kepenuhan Roh Allah, akhirnya ada pertinggal dalam bentuk tertulis yang ditulis oleh bujang atau juru tulisnya tadi. Itu konteks PL begitu. Tapi dalam konteks PB ya, Roh Kudus ini akhirnya dicurahkan, Roh Allah akhirnya dicurahkan bagi semua orang percaya. Dalam konteks awalnya memang murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul ya.
ke-12 rasul ini. Tapi kalau kita nanti membaca kisah rasul, itu bukan eksklusif, hanya milik para rasul saja, tapi juga bisa dialami dan bisa diterima ya oleh banyak orang nantinya. Kita baca pelan-pelan makanya ya. Ketika murid-murid lagi berkumpul di satu rumah itu, tiba-tiba Roh Kudus turun. Ya, ketika Roh Kudus turun itu tanda-tandanya ada beberapa ya. Ada suara seperti tiupan angin keras kalau kita lihat ayat 2 tadi. Jadi angin keras ya, mungkin angin puting beliung yang Bapak Ibu punya pengalaman di kampung halamanmu, pernah ada angin yang kencang ya. Saya kemarin belum lama ketika ada di gereja ya, itu anginnya benar-benar kencang ya. Ya, meskipun gereja kami ada di apartemen gitu ya, tapi hembusan angin yang kencang itu membuat hujan itu menerpa keras ke kaca ya, ke lantai ya, sehingga ya bahkan pohon-pohon besar yang ada di luar di seberang apartemen itu begitu doyong ke kiri, ke kanan, itu saja udah mengerikan. Apalagi kalau Bapak Ibu memahami dan coba masuk dalam cerita ini, murid-murid semuanya lagi dalam rumah, di atas rumah ya. Dan kalau Bapak Ibu membaca dalam konteks murid-murid yang sedang di atap rumah ini, kalau kita melihat referensi Injil yang lain, mereka sedang nutup pintu, sedang kunci pintu ya, karena mereka sedang dicari gitu ya, sedang dicari salah oleh banyak orang-orang yang disebut orang-orang beragama itu ya. Karena Bapak Ibu ingat bahwa Yesus hilang mayatnya ya. Nah, ketika Yesus hilang mayatnya, penjaga-penjaga itu lapor kepada imam besar dan para imam kepala, disarankan oleh mereka, pokoknya you jangan cerita yang faktanya lah, pokoknya cerita saja murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus. Maka ketika murid-murid mulai membagikan satu dengan lainnya lewat mulut ke mulut bahwa gurunya sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, pasti sampai dong ke telinganya orang Farisi ya. Tentu hal ini membuat mereka tidak senang, karena mereka tahu, mereka dapat laporan dari para penjaga itu bahwa Yesus bukan dicuri, mayat Yesus bukan dicuri, tapi ada penampakan supranatural yang membuat mereka akhirnya pingsan, tertidur gitu ya. Dan akhirnya batu yang menjadi materai dari kubur kosong itu bahkan terbuka. Dan tubuh jasad Yesus hilang, tapi kain kafannya masih ada di situ. Kalau kita membaca Injil Lukas kemarin, ketika Petrus menjengukkan badannya, menyondongkan badannya masuk ke dalam kubur, dia lihat kain kafannya masih ada, tapi tubuhnya sudah tidak ada. Ya, ini sesuatu yang bisa viral ya kalau itu secara masif diberitakan. Nah, untuk meredam itu tentu para orang-orang beragama, ahli Taurat, orang imam-imam kepala pasti berusaha untuk mencegah itu, mencarilah di mana tuh murid-muridnya si Yehosua dari Nazaret itu. Kita tangkap aja dulu lah supaya cerita-cerita ini tidak semakin berkembang. Apalagi hari-hari ini lagi banyak orang sedang berziarah, orang sedang beribadah ke Yerusalem, sedang tumpah ruah, banyak laki-laki di sini. Kalau ini berkembang, bahaya nih, ya. Bisa jadi chaos ya. Maka dalam situasi kalut seperti inilah, di satu sisi ketakutan, satu sisi sukacita ya. Jadi akhirnya murid-murid berjaga, mereka hanya dalam rumah saja, menutup pintu, mengunci pintu, mereka saling sharing satu dengan lainnya. Yang kumpul di situ tentu ya orang-orang mereka yang sudah mereka kenal. Orang baru yang masuk ke situ pasti dicurigai. Ya. Masih eksklusif lah, hanya kelompok 120 orang kalau kita membaca pasal yang kemarin dan juga di Injil Lukas. Ya. Nah, menariknya ketika mereka berkumpul dalam rumah itu yang tertutup itu, ada tiupan seperti bunyi angin keras, tiupan angin keras. Ini kan menarik ya. Ya, biasanya saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu di rumahmu lagi ada angin keras, kita masuk ke rumah, kita tutup pintu, pasti tutup jendela ya, teredam lah suaranya, nggak akan nembus gitu ya. Apalagi kalau rumah Bapak Ibu cukup kedap gitu ya, terus Bapak Ibu nyalakan AC, nyalakan TV ya, maka seseram apapun suara angin di luar sana tidak akan membuat kita takut. Tapi zaman dulu kan nggak gitu. Mereka lagi berkumpul di situ, tiba-tiba kedengaran suara angin keras yang sangat kencang di dalam rumah. Itu tentu membuat mereka pertama kali responnya kaget, takut, dan gelisah juga ya. Dan kemudian
kalau kita membaca ayat berikutnya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala mereka masing-masing. Ada lidah api, ya, seperti api gitu ya. Kayak tiba-tiba banyak bertebaran, ya, lidah-lidah api. Jadi kalau saya di ruangan ini tiba-tiba banyak lidah api bertebaran di atas gitu ya. Mungkin kayak terbang begitu ya. Terus akhirnya lidah-lidah api itu hinggap di kepala mereka masing-masing ya. Tentu ini peristiwa yang supranatural karena kalau api benar nggak mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya ada api bertebaran di ruangan itu ya pasti mereka kabur kalau apinya api yang menakutkan bisa membakar mereka. Tapi mereka tidak kabur meskipun mereka pasti responnya juga ada khawatirnya, ada takutnya. Itu menandakan bahwa apinya itu ya tidak menghanguskan ya. Ketika hinggap di kepala mereka, mereka tidak merasa terbakar, kan begitu ya. Kalau misalnya saya Petrus nih, tiba-tiba saya lihat ada api hinggap di kepala Andreas, saudara saya. Terus saya lihat api itu membakar rambutnya Andreas gitu kan, pasti bilang, kebasin ya. Mungkin saya ambil air cepat-cepat untuk siram dan matikan api yang ada di kepala Andreas, saudara saya. Tapi Petrus ketika melihat api itu, kok lihat apinya cuma hinggap doang ya, nggak membakar. Terus si Andreas juga masih bingung juga, nggak ketakutan, nggak panas. Ini berarti sesuatu yang beda dibandingkan api biasa. Lalu yang menarik, kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Mereka yang notabene orang yang tidak terpelajar, kata Lukas ya, kalau kita membaca pasal-pasal terakhir, apa kata imam besar, mereka kan orang-orang yang tidak berpendidikan lah ya, tidak orang-orang yang biasa saja, nelayan-nelayan ya. Tapi tiba-tiba mereka ya dalam keterbatasan yang diketahui oleh banyak orang sebagai rahasia umum, mereka bisa berkata-kata ya dengan bahasa-bahasa lain. Sehingga akhirnya semua orang Yahudi yang tadinya diaspora yang lagi berkumpul di Yerusalem dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah. Mereka itu kan diaspora. Oh, diaspora gimana Pak? Orang Yahudi bisa tiba-tiba ada di banyak tempat di luar negeri ya. Bapak Ibu harus ingat cerita bagaimana Yerusalem itu dihancurkan, tembok kotanya dihancurkan oleh Raja Babel yang namanya Nebukadnezar. Sehingga ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem 2 kali, seingat saya dalam pembacaan Alkitab saya, ya, kali kedua dia membawa semua orang-orang hebat untuk dibuang di Babel, dipekerjakan di Babel. Ya, meskipun bukan sebagai budak, tapi mereka dipekerjakan sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Ya. Maka orang-orang Yahudi yang ada di Babel itu ya orang-orang Yahudi yang tidak menderita secara jasmani. Jadi kalau mereka pekerjaannya misalnya tukang kayu, ya mereka tetap boleh bekerja sebagai tukang kayu di Babel. Tentu penghasilannya bisa berganda karena Babel jauh lebih besar kotanya, negara yang jauh lebih besar daripada Israel saat itu. Kalau misalnya dia juru minum, ya maka dia bisa bekerja sebagai juru minum. Makanya Daniel itu kan punya keturunan raja darah biru. Ya, dipekerjakan di mana? Di istana. Jadi tentu hidup sosialnya masih terjamin lah di Babel. Ya. Tapi yang dibawa ke Babel kan tidak semua. Ya, beberapa orang yang tidak kompeten, yang cacat, yang tua, yang punya kelemahan fisik dan lain sebagainya, atau yang bersembunyi, yang bisa melarikan diri, itu kan tidak ikut tertangkap. Ya. Mereka ini kemana? Mereka akhirnya keluar dari Yerusalem. Kenapa Pak keluar dari Yerusalem? Bapak Ibu ingat, tembok Yerusalem dihancurkan. Jadi sebagai sebuah kota, Yerusalem menjadi kota yang tidak aman. Karena kalau Bapak Ibu ingat belajar sosiologi Alkitab di zaman Perjanjian Lama khususnya, Perjanjian Baru sampai di Perjanjian Baru bahkan sampai di abad-abad pertama Masehi, ketika kerajaan-kerajaan Eropa mulai berkembang gitu ya, itu sebuah kota akhirnya dihuni oleh banyak orang. Orang-orang yang menghuni kota itu bukan cuma bermalam di hotel, tapi juga akhirnya membeli tanah dan membangun rumah dan akhirnya hidup di situ. Kenapa? Karena kota ini dikelilingi oleh tembok, saudara. Tembok kota itulah yang membuat orang-orang yang di dalam kota itu merasa aman dari ancaman musuh apapun. Karena
Biasanya kota itu hanya punya satu pintu gerbang, biasanya saudara ya. Yang resminya satu pintu gerbang. Jadi orang dari penjuru manapun, timur, barat, utara, selatan, kalau mau masuk ke kota itu ya masuk dari satu titik. Keluar masuknya dari satu titik ya. Meskipun memang dari beberapa sejarah, dari banyak tembok kota yang mengelilingi kota itu ada pintu-pintu tersembunyi untuk misalnya melarikan diri. Nah, kalau misalnya pintu gerbang utamanya itu ada di sebelah utara, tentu ketika musuh mau menyerang kan musuh menyerangnya dari utara. Maka orang-orang yang misalnya ngerasa di bangsa ini bahwa kita pasti kalah nih dari musuh yang mengebom kita dari utara, maka mereka melarikan diri dari beberapa pintu yang tersembunyi yang ada di selatan kota itu. Jadi mereka aman begitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ketika Yerusalem tidak punya tembok lagi, ya Yerusalem menjadi tempat yang tidak aman. Maka akhirnya orang-orang Yahudi mulai yang tertinggal, yang tidak dibawa ke Babel, mulai keluar dari Yerusalem. Ya mungkin awalnya tidak jauh dari Yerusalem, karena biar bagaimanapun itu adalah tanah air mereka. Tempat lahirnya mereka. Ya, saya selalu sampai sekarang ini kalau Indonesia tempat lahir beta, pusaka abadi nan jaya, itu lagu itu bikin kita haru gitu ya. Kalau kita misalnya, apalagi kalau Bapak Ibu ada yang ikutin program ini lagi tinggal di luar negeri gitu ya, untuk durasi waktu yang lama atau mungkin sudah jadi citizen di sana gitu ya. Dengan lagu itu, kalau Bapak Ibu lahir di Indonesia, pernah besar di Indonesia, mencintai Indonesia ini pasti nangis gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang keluar dari tembok Yerusalem ini tentu pertama-tamanya ya nggak akan tinggal jauh dari Yerusalem. Ya, dengan harapan mungkin ya kapan-kapan siapa tahu nanti kalau ada ku dengar Yerusalem, bangsa saudara-saudaraku yang dibuang di Babel kembali lagi, terus tembok kota dipulihkan, aku mau kembali lagi lah ya. Tapi kan orang Israel dibuang di Babel bukan setahun 2 tahun, tapi paling tidak 60-70-an tahun gitu ya. Generasi sudah berganti ya, dari bapak sudah mati, muncullah anak menjadi bapak, menjadi kakek, mati, kemudian cucu itu menjadi bapak, menjadi kakek, mati ya. 60-70 tahun itu kan sudah berapa generasi sebenarnya? Benar nggak saudara? Paling tidak 3 atau 4 generasi ya. Generasi pertamanya sudah banyak yang mati pastinya. Ya. Kalau ada orang Yerusalem yang dibawa ke Babel di usia 50 tahun, 60 tahun ya, pastinya di Babel ya kalau kembali lagi itu 60 tahun kemudian, 70 tahun kemudian ya berarti kan 130 tahun ya, tentu sudah tua dan banyak yang sudah mati tentunya. Nah, tapi karena lama sekali kok nggak dipulihkan, akhirnya mereka mungkin mengawinkan dengan orang-orang lain ya. Terus mereka mendengar ada kota yang jauh di sebelah barat, itu kota yang bagus, akhirnya mereka pergi ke sana ya. Diaspora lah mereka, terpecah-pecah lah mereka. Tapi ketika mereka mendengar akhirnya Yerusalem dipulihkan oleh Nehemia, oleh Esra ya, oleh Zerubabel. Bapak Ibu bisa baca nanti, atau kita ketika sampai pada pembacaan atau tadarusan perjanjian lama ya, kita nanti coba ngebahas itu ya. Mereka akhirnya sebagai orang Yahudi, karena orang Yahudi dimanapun itu bangga sekali karena mereka tuh dikasih stempel oleh kitab mereka sebagai umat pilihan Allah, bangsa pilihan. Jadi orang Yahudi dimanapun ya tetap beragamanya agama Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketika mereka sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri, ketika mereka tahu bait Allah dibangun lagi oleh Nehemia ya, dipulihkan lagi ibadah di sana oleh Esra, maka mereka kembali lagi ke Yerusalem sampai akhirnya bait Allah itu jadi mentereng, megah di zaman Herodes Agung dalam konteks Kisah Rasul pasal 2 ini ya. Sehingga mereka sudah ada tuh yang, makanya nggak heran ada kalimat kita kan ini orang Partia, kita ini orang Partia. Kita di sini tentu orang-orang Yahudi atau orang-orang yang punya darah Yahudi yang sebenarnya sudah tidak tinggal dan punya rumah di Yerusalem lagi. Mereka sudah diaspora. Akhirnya mereka mengatakan kita kan orang Partia. Kita ini bangsa Partia, bangsa Media, cuma ras kita Yahudi. Cuma agama kita Judaisme gitu ya. Kita menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi kita ini orang Partia. Kita ini sudah bagian jadi bangsa Media, bangsa Elam, Mesopotamia, ya, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Dan meskipun mereka sudah diaspora, mereka wajib ya setahun beberapa kali, 3 kali dalam hari raya besar mereka, Paskah dan Pentakosta salah satunya.
Setiap laki-laki Yahudi harus ke sana. Nah, momen inilah yang dipakai Tuhan juga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi apa yang tadi, tanda-tanda tadi, dan kemudian akhirnya murid-murid itu berkemampuan bisa berbahasa lidah asing, padahal mereka semua adalah orang yang tidak terpelajar. Penjala ikan dari Galilea, akhirnya yang mereka katakan itu membuat orang-orang bukan saja tercengang karena isinya, karena kontennya, tapi juga karena mereka heran, kok orang-orang bodoh ini kok bisa bahasa macam-macam bahasa ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi semakin daya tarik kan. Jadi akhirnya orang-orang itu, ribuan orang, 3.000 orang yang bertobat. Nanti kalau kita baca perikop berikutnya ya, bertobat itu bukan semata karena apa ya, karena khotbahnya Petrus semata ya, tapi juga saya percaya ada unsur kekaguman sendiri ya. Khotbahnya keren, dia ceritain soal Yesus. Siapa Yesus? Aku belum kenal. Tapi yang heran, aku tahu mereka ini orang Galilea ya. Mereka ini, dari banyak orang yang dengar cerita, mereka ini murid-murid Yesua yang katanya dibunuh di kayu salib. Orang Nazaret, mereka semua orang dari utara. Tapi kenapa mereka bisa bahasa kita ini dari Libya, kita ini dari Mesir? Yang mereka heran karena kekaguman itu. Termasuk Petrus berkhotbahnya dengan kuasa Roh Kudus tadi ya, disertai tanda-tanda dan mujizat tadi. Makanya jadi kalau bahasa medisnya komplikasi lah. Akhirnya semua yang hebat-hebat itu kumpul jadi satu. Jadi magnet yang besar. Sehingga akhirnya terjadi multiplikasi luar biasa. Dari 12 rasul, 120 orang, akhirnya 3.000 orang. Dan mereka semua, ada banyak yang mengatakan mereka tuh mabuk anggur. Saudara, ini membuktikan bahwa meskipun ada hal hebat yang kita lakukan, tetap ada orang yang skeptis, tetap ada orang yang nyinyir, tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Makanya jangan baperan juga. Ya, jangan kalau kita misalnya punya program di YouTube gitu ya, terus ada yang dislike, ada yang kasih komen negatif, terus kita baperan. Saudara, ini hal yang lumrah ya. Hal yang hebat yang dilakukan murid-murid saja, yang dimana semua orang mengatakan ini kan orang Galilea, orang bodoh, nggak terpelajar. Kenapa mereka semua bisa bahasa yang beda-beda tuh? Kita semua dari macam-macam negeri nih di sekitar Israel, tapi mereka bisa bahasa kita. Tetap aja ada yang nyinyir, mabok anggur. Padahal kalau orang mabok anggur, orang mabok, saudara ya, itu jangankan bahasa asing ya, bahasanya sendiri. Karena saya berkali-kali pernah ketemu sama orang yang mabok, saudara. Ya, baunya alkohol, mabok pula, ngomong Indonesia, tapi ngalor ngidul kemana-mana gitu, saudara ya. Saya nggak nangkep apa yang dimaksudkan, poin dari pembicaraan dia itu nggak nangkep. Dia ngomong aja, nyamber sana nyamber sini. Ya kadang-kadang saya paham, tapi saya bingung apa korelasinya dengan omongan dia beberapa detik sebelumnya. Tiba-tiba dalam beberapa detik kemudian juga berganti isunya ya. Pokoknya dia ngomong aja ngalor ngidul. Nah, tapi faktanya kan tidak. Petrus itu kalau kita membaca nanti ayat 14 kan, khotbahnya atau omongannya yang kata orang itu mabuk anggur itu kan terstruktur. Ceritanya jelas banget, saudara. Ya. Jadi janganlah kita sakit hati gitu kalau ada 1-2 orang, bahkan mungkin puluhan, belasan orang, mungkin ratusan yang tidak suka sama kita. Santai aja, saudara. Yang penting kau yakin yang kau lakukan itu tidak melukai hati Tuhan. Yang penting kau yakin kalau yang kau lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Nanti kalau ada orang yang merespon negatif atau nyinyirin, biarin aja. Kata orang bijak sih biasanya kalau orang sering nyinyir tuh ya nggak ngelakuin apa-apa, bisanya cuma nyinyir gitu ya. Jadi biarin aja, capek kita, energi kita kebuang, pikiran kita terkuras untuk mikirin kenapa ada 1 orang nggak suka sama gue ya. Padahal dari materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu misalnya sharing di Instagram saudara, sharing di Facebook saudara, sharing di YouTube saudara, itu memberkati ratusan orang. Ngapain kita mikirin 1 orang kalau 100 orang disenengin? Kan konyol. Jadi udahlah, anggap aja angin lalu ya. Karena Yesus saja yang
perfect from above, dari atas anak tunggal Bapa. Itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Kan faktanya begitu, clear banget lah. Yesus saja yang Tuhan nggak bisa menyenangkan semua orang, apalagi kita. Jadi kalau kau menderita karena Kristus, karena kau melayani Dia dan kau dinyinyirin orang, kata Tuhan, berbahagialah. Berarti kau sudah sama kayak aku, kata Tuhan. Sudah menderita sepertiku. Nah, haleluya. Jadi ayo siap-siap bersukacitalah ketika dinyinyirin orang. Ya, kita lanjut ya, ayat 14-nya. Kita akan masuk dalam materi utama dalam pasal kedua Kisah Rasul ini. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan tanda mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap, gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Ya, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburan ini masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, Tuhan dan Mesias, Tuhan dan yang diurapi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dan angkatlah dari angkatan yang jahat ini. Saudara, ini yang khotbah Petrus. Seperti saya bilang, Petrus mengalami transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu, bukan dari penyangkal Yesus menjadi orang yang berani mengatakan tentang Yesus. Kalau Bapak Ibu tadi baca khotbah Petrus,
Yang Petrus sampaikan kepada orang banyak tentang Yesus ini sesuatu yang bang banget. Ingat ketika di rumah Imam Besar Hanas dan Kayafas, ketika ada orang bilang, kamu kan temannya orang itu, sama-sama orang Galilea, dialek kamu orang Galilea. Enggak, aku gak kenal dia. Aku gak kenal dia. Dia menyangkal dengan begitu cepatnya, sehingga sebelum ayam jantan berkokok pagi hari, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di dalam khotbah Pentakostanya ini, dia berkali-kali berkata, Yesus itu Tuhan dan Kristus. Kurios dan Kristus. And Kristos. Tuhan, Tuhan dan Mesias dan yang diurapi. Yang diurapi, Mesias, Kristus, itu dalam pemahaman orang Yahudi di konteks perjanjian baru adalah raja yang akan memulihkan Israel. Keturunan Daud yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Roma. Itulah yang diharapkan, saudara. Petrus berani berkata demikian. Resikonya banyak, tapi Petrus berani. Resikonya apa? Resikonya berarti Petrus sedang menentang apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi selama ini. Khususnya tentang Yesus yang mereka salibkan itu. Orang Yahudi mengolok-olok, Allah, dia tuh orang apa sih? Orang lain dia sembuhkan. Masa? Kalau dia benar dari Allah, maka dia pasti akan bisa nolong dirinya sendiri. Tapi faktanya Yesus mati kan? Diinyeklah Yesus. Petrus membela Tuhannya. Yang kedua, dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan juga Mesias yang diurapi. Ini kalau didengar orang Romawi menjadi presiden yang kurang baik juga gitu ya. Karena bicara Mesias, saya bilang tadi, yang diurapi tadi itu bukan orang yang diurapi semata ya. Terminologi Mesias dalam bahasa Ibrani yang diadopsi menjadi Kristos dalam bahasa Yunani, Kristus dalam bahasa kita ya. Itu bukan, memang arti harafiahnya yang diurapi, tapi orang-orang Yahudi itu memahaminya sebagai raja. Nah, kalau sampai kepada telinga orang-orang Romawi, mata-mata intelijen Romawi ya, yang tahu banget sih soal pengharapan Mesias dalam diri orang-orang Yahudi, ketika Petrus ngomong Yesus adalah Mesias, Kristos, wah ini berarti ada raja lain selain Kaisar Roma. Waduh, tangkap habis. Tapi Petrus gak peduli, murid-murid yang lain gak peduli. Mereka sudah sampai pada level iman bahwa Yesus yang mereka ikuti 3,5 tahun, yang mereka lihat mati, bangkit, dan naik ke surga, itu bukan cuma sahabat mereka, bukan cuma teman mereka, bukan cuma rabai atau guru mereka, bahkan bukan cuma kurios atau tuan mereka, tapi Tuhan dan Mesias dan Kristus. Maka sejak saat itu, sejak Pentakosta ini, Bapak Ibu baik-baik baca, tercatat di Kisah Rasul, tercatat di kitab Perjanjian Baru lainnya, bahkan tercatat dalam sejarah gereja. Tidak ada satupun dari murid-murid Tuhan Yesus yang tersisa 11. Kemarin kursi Yudas diisi Matias. Dari 12 rasul itu yang tercatat dalam sejarah gereja, matinya tidak dengan mempertahankan iman. Semuanya mati karena mempertahankan iman mereka. Mereka mengalami penderitaan, penyiksaan seperti yang guru mereka terima. Dan mereka memang mengejar hal itu. Karena mereka ingat gurunya pernah berkata, berbahagialah orang yang menderita karena aku. Tapi hari-hari ini herannya banyak gereja, banyak pendeta berkata, penderitaan itu bukan lagi menjadi milik orang Kristen. Karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib tetelestai. Penderitaan di sini maksudnya penderitaan dosa akibat kutuk dosa, bro. Yang diberesin Yesus tuh kutuk dosa. Maka penderitaan akibat kutuk dosa itu, akibat setan iblis itu gak berkuasa atas kita. Bukan penderitaan karena memikul salib. Bukan penderitaan karena mengikut Yesus. Itu hal yang berbeda. Penderitaan akibat kutuk dosa, Yesus sudah selesaikan tuntas di atas kayu salib dengan kalimat tetelestai, sudah selesai.
tapi penderitaan karena iman kita kepada Yesus, sehingga kita dizolimi orang, disakiti orang, dinista orang, bahkan diperlakukan tidak manusiawi oleh orang, bahkan sampai nantinya kita ditangkap oleh orang, dimasukkan penjara oleh orang, bahkan sampai nanti ada beberapa kita yang kata Alkitab diizinkan Tuhan mati karena imannya. Itu kata Yesus menjadi bagian kita. Justru mestinya kita bangga kalau kita dalam hidup kita pernah ada dalam satu titik, pernah hidup susah karena iman kita kepada Yesus. Bagaimana saudara? Kalau hidup susah mungkin kita punya rekam jejak semuanya, tapi hidup susah kita kebanyakan karena kebodohan kita, karena nafsu kita, ketololan kita, karena kedagingan kita, kesalahan kita. Bukan karena iman. Bukan karena kita pegang nama Yesus terus kita menderita, tapi hanya karena blunder yang kita lakukan semata. Yuk Bapak Ibu, ikutilah teladan Yesus. Dia sudah selamatkan kita, Dia sudah tebus kita. Bagian kita mengiring Dia, melayani dengan cara apa? Jadi pengemban amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketika kita jadikan bangsa muridnya Tuhan, ada yang suka nggak? Ada. Ada yang nggak suka nggak? Lebih banyak. Ada yang terima nggak? Ada. Yang nggak terima jauh lebih banyak. Ada yang senang nggak? Ada. Yang disakiti akan lebih banyak. Dan karena yang lebih banyak itu yang jeleknya, maka tentu kita akan mengalami dampaknya. Siap nggak saudara? Gitu ya. Lanjut kita baca perikop yang terakhir ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari itu, di hari Pentakosta itu, ketika Petrus berkhotbah dan murid-murid lain mengalami pencurahan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Ya, dan langsung dibaptis juga. Keren banget gitu. Dan 3.000 ini selama menurut pembacaan kita tadi sebelumnya belum kenal Yesus, nggak tahu tuh Yesus apa. Mereka datang dalam rangka sebagai orang Yahudi punya darah Abraham, mereka harus ke Yerusalem dalam rangka hari raya Pentakosta. Pentakostanya Yahudi, hari raya panen, mereka bawa hasil bumi mereka mau persembahkan kepada Tuhan. Tapi hari itu mereka dengar tentang Yesus dan mereka bertobat. Ya. Mungkin ada gereja modern di tahun-tahun ini yang pernah membaptis ribuan orang. Tapi saya percaya yang dibaptis itu bertobatnya bukan hari itu. Banyak orang bikin KKR ya. Ada banyak hamba Tuhan dari luar negeri kalau bikin KKR di Afrika itu jutaan orang yang dengar. Tapi saya tidak pernah mendengarkan dari jutaan orang itu ada 3.000 orang yang bertobat dan hari itu juga dibaptis. Nah, ya. Kalaupun ada juga pembaptisan ribuan orang hari itu, ya kebanyakan mereka semua sudah kenal Yesus. Cuma belum sempat dibaptis sebelumnya. Atau sudah dibaptis tapi pengen baptis lagi. Orang-orang kayak aliran yang saya ikuti, karismatik kan sering begitu ya. Ya karena kebablasan iman, semangatnya dibaptis 3-4 kali gitu ya. Ya bisa bilang juga karena kebablasan, karena kebodohan. Atau juga karena ketidaksungguhan dalam pertobatannya ya. Atau ketidakbenaran dalam pengajaran yang diterimanya. Ya, itu bisa macam-macam dibedah nanti ya. Ya. Nah, 3.000 orang bertobat langsung memberi mereka dibaptis. Lanjut ayat 42. Dikatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah, perhatikan ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada yang menarik di sini. Janji Allah yakni Roh Kudus yang dicurahkan itu berdampak luar biasa.
bermultiplikasinya jumlah murid. 3.000 orang di hari Pentakosta itu. Mereka bertekun, Alkitab katakan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan di bait Allah. Maka Petrus, Andreas itu mungkin silih berganti berkhotbah. Atau mungkin mereka membagi shift. Mereka ingat mungkin dulu ketika Yesus masih ada, mereka diutus 2-2. Maka mungkin Petrus sama Yohanes khotbah di bagian tertentu, di titik spot tertentu di bait Allah. Andreas dan Nikodemus di tempat yang lainnya, ya. Thomas dan yang lainnya, 2 orang di tempat yang lainnya, sehingga dari seluruh area bait Allah itu ada murid-murid yang berkhotbah. Itu yang menyebabkan akhirnya semua orang yang lalu lalang di sudut manapun di bait Allah dengar soal Yesus, dan akhirnya ada pertobatan 3.000 orang itu. Ya, ini kan imajinasi aja, tapi nggak salah juga kan. Nah, yang menariknya lagi, magnet para rasul ini semakin luar biasa, karena mereka bukan cuma bisa berkhotbah keren dengan bahasa-bahasa yang baru itu, ya, tapi mereka juga melakukan banyak mujizat dan tanda. Ada kuasa, powerful, ya, yang disaksikan, yang dimanifestasikan, yang ditunjukkan, dipertontonkan kepada banyak orang, dan membuat mereka yang nonton itu akhirnya menjadi followers of Christ, menjadi pengikut Kristus. Dan yang menariknya lagi, ya, mereka itu selalu memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu sharing, ya, berbagi dalam segala hal. Sehingga akhirnya ketika memulai pelayanan gerejanya dengan berbagi, maka banyak orang yang punya juga mau berbagi. Dan ini akhirnya menjadi efek bola salju. Melihat ada orang lain yang berbagi, timbul juga hati digerakkan Roh Kudus untuk berbagi. Akhirnya semua yang punya lebih itu berbagi, sehingga semua orang yang lagi kumpul, ingat ya, mereka itu bukan penduduk Yerusalem. Mereka itu adalah orang-orang yang dari luar negeri yang datang ke Yerusalem mau merayakan Pentakosta Yahudi, tapi akhirnya bertobat karena khotbah Petrus dan rasul-rasul di hari Pentakosta itu, dan akhirnya mereka memberi diri mereka dibaptis. Mereka tentu kalau bawa bekal mereka tidak banyak. Mungkin hari itu mereka rencananya pulang, tapi karena baru kenal sama Yesus, mereka masih haus mendengarkan rasul-rasul. Tentu akomodasi mereka, persiapan atau simpanan uang mereka semakin menipis. Tapi orang-orang yang datang dengan uang banyak, orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya yang ikut bertobat juga punya uang banyak. Mereka menjual semuanya, mereka berbagi. Maka semua orang yang diaspora, yang datang dari luar negeri, yang mulai menipis perbendaharaannya itu, akhirnya terpuaskan. Mereka bisa stand, ya, 1 bulan kah, 2 bulan kah, mereka bertekun tiap hari di bait Allah mendengarkan pengajaran para rasul. Mereka selalu sharing, berbagi roti, makan. Ini bukan ngomong perjamuan kudus saja, tapi makan juga, ya. Dan habis kumpul di bait Allah dengan para rasul, mereka yang punya rumah di Yerusalem sekitarnya membuka pintu rumah mereka, ya, untuk sama-sama memecahkan roti dan sama-sama dengan tulus hati memuji Allah. Ada ibadah di rumah orang-orang Kristen yang baru bertobat ini. Sehingga akhirnya apa? Ya tadi, kekristenan yang tadinya cuma diberitakan di Serambi Salomo, ya, akhirnya mulai terdengar di luar bait Allah, meskipun masih dalam lingkungan Yerusalem. Dan jumlah mereka semakin banyak dan mereka disukai banyak orang. Kenapa? Karena tipikal mereka sharing. Ada orang baru ketika mereka memecah roti, ketika mereka makan bersama. Member bukan, nggak boleh, nggak gitu. Ya, makan. Dan akhirnya orang disenangkan. Ya. Dan akhirnya jumlah mereka semakin bermultiplikasi. Janji Allah kepada murid-muridnya digenapi. Mereka tidak kehilangan figur Yesus, tapi mereka justru mendapatkan Roh Penolong. From zero to hero. Dari followers menjadi yang diikuti. Dari murid menjadi guru. Orang Kristen yang mengalami Roh Kudus, dengarkan saya, harus bermetamorfosa. Kalau kau selama jadi Kristen,
hanya jadi jemaat saja. Saya tidak menghakimi, tapi tolong bertanyalah dalam hati, apakah kau sudah mengalami Roh Kudus? Kalau sebagai orang Kristen tadinya kau hanya mendengar firman Tuhan dari orang, gak pernah tergerak dan mau atau ada hati untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Saya tidak menghakimi. Tolong introspeksi diri. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah sudah mengalami Roh Kudus? Semua orang yang mengalami Roh Kudus di Kisah pasal 2 berubah. Murid-murid yang tadinya takut berani. Petrus yang menyangkal jadi berani memberitakan Yesus. Mereka yang tadinya hanya jadi pengikut sekarang menjadi guru. Orang-orang yang baru bertobat pun berubah, berbagi apa yang mereka punya, mereka sharing. One for all for one. Ya, itu aja malam hari ini. Semoga diberkati. Contohlah gereja mula-mula ya. Oke, terima kasih yang sudah join bersama dengan saya di dalam program ini ya. Terus dukung doa, terus dukung agar program ini semakin keren, semakin jadi berkat, semakin jadi lilin yang menerangi banyak orang. Harapan saya cuma satu, semakin banyak orang yang mencintai Alkitab lewat program yang saya buat setiap malam ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang ikutin program ini, yang sudah kasih komen juga, terima kasih. Ya, jadi bukan cuma sendirian, tapi coba ajak suamimu, ajak istrimu, ajak orang tuamu, ajak anakmu untuk belajar. Beranilah untuk mencoba untuk memimpin mesbah doa, baca Alkitab untuk istrimu, untuk anakmu, kemudian menafsirkan sederhana yang kau tahu saja. Jangan takut, saudara, ya. Terlebih kalau kita memulainya itu dengan mengandalkan Tuhan. Roh Kudus, tolong saya, saya mau berani untuk sharing firman Tuhan sederhana aja untuk istri, untuk anak gitu. Coba saudara kerjakan, setia dalam perkara kecil, kau akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat program malam hari ini, di Selasa malam ini. Kami sudah mengekspos sedikit tentang Kisah Rasul pasal 2. Berkati semua yang sudah mengikuti bersama, ya baik yang mengikuti secara live maupun yang mengikuti secara siaran tunda. Berkati semuanya sehat senantiasa, terpelihara, sempurna dari Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam menjalankan vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga semakin banyak elemen-elemen dari rakyat Indonesia yang sudah tervaksin. Hari ini kami mendengar ada aparat sudah, kaum manula sudah. Doa agar kelompok-kelompok manusia Indonesia lainnya juga dapat bagian dengan segera. Tuhan berkati agar semua kebutuhan untuk vaksin ini Tuhan yang tolong. Ketika pemerintah kami ingin membahagiakan rakyatnya, maka kami percaya lepas apapun yang dipercayai oleh pemerintah kami dalam imannya, Tuhan yang punya langit, yang punya bumi, pasti akan tolong. Karena mereka menolong sama manusia, makhluk yang Tuhan ciptakan dengan sempurna itu. Ajar kami gereja juga untuk mengasihi, memulai menjadi terang dan garam bagi sekitarnya. Berkati malam hari ini, kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya kami tidur diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara biji mata Tuhan, selamat malam. Sampai ketemu besok hari Rebo ya. Kita mungkin, saya minta maaf, minggu ini saya tidak bisa bikin program membaca Alkitab ala Pase, dan juga ada Bible Clinic di hari Jumat ya. Kita hanya program biasa saja dulu. Kenapa saudara? Karena ya minggu ini ada minggu tadi saya memaknai penderitaan Tuhan dengan sungguh, berusaha dengan sungguh, dan juga ada beberapa pelayanan yang harus saya lakukan gitu ya. Saya nggak mempersiapkan materi untuk dipresentasikan lewat program ini. Saya agak kesulitan ya mengatur waktunya. Tapi minggu depan kita akan kembali lagi, ada program cara membaca Alkitab ala Pase dan tentu Bible Clinic-nya ya. Nah, tapi di minggu ini saya mengajak saudara untuk mempersiapkan diri ya. Jumat Agung besok jangan lupa
ikut ibadah bersama The Way dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ya. Dan juga kalau Bapak Ibu sehat, tidak ada masalah, kalau memang mau ikut silahkan bersama nanti setiap mulai Kamis malam ya, makan malam terakhir kita berpuasa ya. Berpuasa sampai jam 3 sore di hari Jumat itu. Gitu ya saudara ya. Sampai ketemu besok. Terus intim dengan Tuhan dan terus cari cara semaksimal mungkin bisa mencintai Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. There is a longing only you can fill, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, oh yes, oh yes. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, how I long to be deeper in love. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.